Nah, gue bikin konten kali ini karena baca artikel yang dipost sama Jan Hoyret dari Fanatic Discus yang dipost semalam tentang nitrat. Jadi selama ini memang yang kita ketahui amonia dan nitrit yang berbahaya untuk ikan diskus. Dalam artian berbahaya kalau kadarnya melampaui ambang batas yang bisa ditoleransi sama diskusnya pasti mulai sakit atau mengakibatkan kematian kalau akibatnya gara-gara nitrat. Karena kita di negara tropis biasanya kan lo udah lebih sering water change lah. Air di kita kan murah, seminggu sekali udah pasti water change. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengeliminasi nitrat, hasil produk akhir dari rantai nitrogen cycle ini gitu, siklus nitrogen ini. Cuma ada beberapa hobis yang memang karena dianggap tanknya udah mature, udah matang, filternya udah matang segala macam, akuarium kan air biasa menguap, berkurang sedikit baru ditambahin. Jadi mereka nggak melakukan water change. Nah, di sini berbahayanya nitrat yang dibahas di artikel dari Jan Hoyret ini sangat-sangat membuka awareness kita sih, membuka kesadaran kita. Ternyata nggak semua orang akan melakukan water change. Walaupun di negara kita juga nih, yang negara Indonesia yang termasuk tropis dan airnya murah gitu loh. Jadi kecenderungan untuk water change ada juga beberapa mungkin di hobis yang menganggap hal sepele lah. Jadi nggak di water change, dianggap ya ikannya udah aman semua. Nanti gue bahas lebih detail di belakang, oke? Sekalian kita lakukan tesnya. Ya. Yuk, kita bikin kontennya. Sebentar, gue siapin dulu alat-alatnya. Rencana sih gue bikin sebentar, di situ tuh. Nah, nanti gue akan zoom juga videonya untuk kasih lihat warna apa segala macam dan proses kita ngecek amonia, nitrit dan nitratnya. Oke? Aduh, gue lupa, gue lihat layar situ, mesti gue lihat sini. Ya nggak apa-apa dah. Yuk kita masuk ke sana. Oke, kita mulai. Gue sambil jongkok. Ada tempat lagi, udahlah gak apa-apa karena malas setting meja. Nah, biasa alat tes ini beda-beda merek. Di sini gue pakai API, jadi bebas. Ini gue nggak ada endorsement apa-apa. Teman-teman bebas pilih merek yang lain, Tetra, Sera, apapun itu produk juga nggak masalah. Nah, untuk API dia kasih botolnya seperti ini. Bentar. Nah, di sininya ada batas. Ini batas air dari kolam atau akuarium yang mau kita cek airnya ya. Nah, semua sama. Dia bekalin kita dengan 4 buah. Nah, untuk memudahkan karena batas garis ini ada 5 mili, gue biasa pakai squid aja langsung. Nah, untuk teman-teman, ini semua dibekalin sama tutup. Buka dulu semua tutupnya. Lalu kita ambil air dari tempat yang mau kita tes dan dibilas dulu ini semua tabung ceknya ya. Udah, udah dibilas. Baru kita isi 5 mili. Aduh, panas banget. Kalau dulu gua kan termasuk orang yang ikut ekskul kimia. Biasa kalau ngisi itu kita posisinya miring. Ya.
Dikit lagi. Oke. Satu tabung. Tabung kedua. Tabung ketiga. Dan tabung keempat. Oke, ini sudah. Lalu di masing-masing alat tes ini nah itu ada lambang dropnya, 8 tetes untuk amonia masing-masing botol, untuk nitrit 5 tetes, dan nanti untuk nitrat 10 tetes. Terus ini ada botol 1, ada botol 2, teman-teman bisa lihat gak? Nah. Nih, ada botol 1, botol 2. Jangan kebalik urutannya ya. Jadi kalau memang mau tetes yang pertama ya botol 1 dulu, kocok, baru botol 2. Oke? Yuk kita coba. Amonia dulu ya. Nah, sebelum pakai semua harus dikocok dulu ya ininya. Botol pertama. Nah, hebatnya api, dia ada protection buat anak-anak jadi nggak gampang buka. Caranya kita harus pencet dulu yang merahnya, baru boleh diputar. Kalau diputar langsung dia nggak bisa. Nah, ini amonia 8 tetes. Udah, kocok dulu biar menyatu, baru kita masukin botol yang kedua. Nah, ini kita aduk lagi, kocok lagi. Wih, gila, gue mandi keringet. Nah, amonia. Sekarang botol yang nitrit. Nitrit dia 5 tetes. Sama lakukan kocok lagi. Berikutnya nitrat. Ups, goyang tabelnya. Oh, yang ini nggak perlu deh. Ini botol keempat biasanya pH dan gua nggak usah cek pH. Tapi ntar kita cek nggak apa-apa. Nitrat botol pertama 10 tetes. Jangan lupa diaduk dulu. Botol kedua 10 tetes juga.
Nah, kalau udah kayak gini kita tunggu 5 menit dan isi lagi deh botol yang tadi, mana ya, yang pH. Penasaran sama pH-nya? Nih, pH-nya api, dia ada yang high range sama yang low. Tapi gue pakai yang low aja, yang biru nih. Karena udah tahu pH di sini dari keran aja 7,2. Udah ditambah ikan biasanya akan turun. Populasinya padat lagi. Nah, kalau pH dia 3 tetes. Dah, kita tunggu 5 menit. Tunggu dulu ya. Oke, udah 5 menit. Kita lihat dari pH dulu. Gini caranya, di sampingnya. Nah, bentar ya. pH ini berarti rendah 6 ke bawah nih. Kuning kan? Kita lihat yang berikutnya. Amonia. Di warna apa ini? Sekitar 0,5 ya. 0,5 amonianya. Nitrit. Nah, nitritnya 0. Ini tandanya apa? Filter sudah bekerja dengan baik. Nitrate. Wow, nitrate di berapa nih? Aduh. 40 apa 80? Kelihatannya di 40 ya, merahnya ini lebih sama yang 40. Nah, patokan yang diberikan Yan untuk diskus Yaman itu di bawah 25. Jadi target kita sebenarnya di 10 sampai 20 ppm. Tapi most case yang gue pernah alamin sampai 80 itu ikan aman-aman aja. Kenapa? Karena proses gradual atau proses yang bertahap kenaikan dari nitrat, sehingga ikan diskus yang udah sebagai penghuni lama itu sudah lebih adaptasi. Nah, ini yang dibahas di artikel oleh Jan Hoyret. Jadi begitu kita beli ikan baru terus masukin ke tank kita yang lama yang nitrate-nya sampai segini, biasanya ikan mati. Kenapa? Karena dia penghuni baru, dia mau udah diaklimatisasi segala macam pun kaget sama kadar nitrat yang terlalu tinggi. Itu salah satu penyebab kenapa ikan bisa mati mendadak begitu kita ikannya baru beli baru gitu. Di tempat seller atau di tempat breeder sehat, masuk ke tank kita tiba-tiba keok. Bisa juga karena nitrate kemarin dari yang gue baca di artikel. Jadi thanks a lot to Jan Hoyret for sharing the tons of knowledge about nitrate. In the future, if we have a discussion about ammonia, nitrate and nitrate, we will refer to your article. Thank you Jan, especially thank you for you. Nah, segitu dulu sharing mengenai cara tes dari api, amonia, nitrit, dan nitrat. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau maintain atau mau mengetahui kualitas air, sebaiknya beli alat itu. Kenapa? Karena dari situ kita udah bisa mudah untuk mendiagnosa gitu. Kenapa sih ikan kita? Kenapa ikan kita mojok? Kenapa ikan kita tiba-tiba mati? Kenapa ikan kita tiba-tiba kok celeng semua gitu loh, miring, nggak jelas, makan nafsu makan berkurang. Dari data-data tadi bisa kita ketahui. Jangan lupa juga pentingnya alat pH meter dan TDS meter. Nah, habis ini gua akan melakukan water change. Jadi untuk menurunkan nitrat tadi udah di angka 40 atau 80. Kita akan turunkan dengan menambahkan air baru yang gua tahu air di sini amonia, nitrit, nitratnya termasuk sangat rendah. Jadi gua udah tahu sumber air gua juga udah
bagus untuk melakukan water change. Nah, sekian dulu. Jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang belum join DLC Diskus Learning Center di Facebook group, silahkan join. Kenapa? Karena di situ ada tons of knowledge, banyak informasi, banyak knowledge mengenai cara memelihara diskus. Beberapa juga ada informasi mengenai cara breeding diskus. Dan yang terbaru ya tadi yang kita bikin videonya sekarang itu informasi dari Jan Hoyret, itu benar-benar banyak informasi bagus, termasuk beberapa produk yang dapat menurunkan nitrat. Jadi selama ini kalau kita di Indonesia taunya nitrat itu kan dapat dibuang aja dengan water change gitu, dengan mengganti air. Tapi ada beberapa material atau produk dari beberapa company yang bisa menurunkan nitrat. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Itu dibikin dalam bentuk bahasa French, tapi udah ada translate-nya dalam English version. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Bye.